Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, selamat siang anak-anak ibu semuanya. Sebelumnya, silahkan seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai tempat dan lokasi kita. Berdoa dimulai. Kita memulai pembelajaran, mari sama-sama kita berdoa sesuai. Terima kasih kepada anda semuanya. Sebelumnya, Ibu mau ambil absen dulu ya. Adika Ilhami hadir. Anissa hadir. Mungkin Anissa OTW. Vanessa Syifa Nabila hadir. Hadir. Rada Syafitri hadir. Siapa lagi? Rami Oktadesra hadir. Hadir. Oke, Rada baru bergabung. Siapa yang tidak hadir anak-anak ibu? Ike belum ada ya. Oke. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Baik, baik. Baik. Untuk memulai pembelajaran kita, Ibu mau share sebuah video pembelajaran. Silakan disimak ya. Ya. Sabar ya, loading. Ada yang bisa menyimpulkan tentang video yang tadi, anak-anak ibu? Halo? Bisa simpulkan dari video tadi? Iman kepada Apa, Adi? Anda Adi? iman kepada kitab Allah. Betul sekali, iman kepada kitab Allah. Ada yang bisa sekarang adalah tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Sebelumnya kita sudah belajar tentang toleransi, kerukunan, dan menghindari tindak kekerasan. Beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, silakan dilihat PowerPoint yang Ibu sampaikan ini ya. Oke, materi kita sekarang tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang pertama, tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah anak-anak ibu mampu meyakini adanya kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, anak-anak ibu peduli kepada sesama dengan saling menasehati sebagai cerminan beriman kepada kitab-kitab Allah. Apa yang anak-anak tangkap dari gambar yang ada? Cipa atau Adi, ada yang tahu bisa menjelaskan? Halo. Apa itu gambarnya, Adi? Membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Berapa orang yang baca Al-Quran, Cipa? 2. Berdua. Apa yang dia baca, Syifa? Al-Quran. Nah, benar. Di gambar telah terjelas bahwasanya
ada 2 santriwan dan santriwati membaca kitab suci Al-Quran. Pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah. Ada yang bisa memberikan memberikan pengertian apa itu beriman kepada kitab-kitab Allah? Rada bisa, Rada? Kitab Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada Rasul digunakan untuk menjadikan pedoman hidup bagi umat manusia di muka bumi agar hidup lebih terarah. Selanjutnya, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah ada 4. Yang pertama, kitab Taurat. Yang kedua, kitab Zabur. Yang ketiga, kitab Injil. Dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam, di mana terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 44 yang bisa Anda lihat dan Anda baca. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa dan juga telah dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 44. Yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Di dalam surat Al-Isra ayat 55 juga telah dijelaskan oleh Allah. Bisa Anda baca. Yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 46. Kitab apa? Al-Quran. Betul. Al-Quran. Sabar ya. Lagi tegang. Kitab Al-Quran itu kitab penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril dengan utusannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab Al-Quran berlaku kepada seluruh umat manusia. Maka dari itu Allah menjelaskannya di dalam surat Al-Furqan ayat 1. Yang bisa anak-anak ibu lihat di sana. Oke. Segitu dulu materi kita. Nanti anak-anak ibu hafalkan ayat-ayat yang telah ibu jelaskan tadi ya. Lembaran penilaian atau lembaran kerja sudah ibu share di grup bukan? Silakan dibuka lembarannya dan ibu tayangkan di sini penjabarannya. Nanti anak-anak ibu silakan persiapkan mental anak-anak ibu semuanya. Kelompok 1, Rada dan Ike. Kelompok 2, Adi dan Amia. Oke. Kelompok 1, silakan jawab. Wi-Fi. Kelompok 1, silakan jawab nomor 1. Ini. Silakan Rada atau Ike jawab. Ini nomor 1, apa jawabannya? Mengimani kitab-kitab Allah secara rinci disebut? Apa jawabannya? Mengimani kitab-kitab Allah secara rinci. Iman. 1. Jawabannya Ijmal Furqan, Bu.
Jamal. Benar. Ye. 2-0. 2 kelompok 1, 0 kelompok 2. Lanjut. Kelompok 1. Silakan jawab pertanyaan nomor 3. Ike. Ya, Bu. 2-1. 2 kelompok 1, 1 kelompok 2. Iya, Bu. Itu poinnya, Bu. Selanjutnya kelompok 2 silakan jawab nomor 5. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Nah, kita coba. Betul. 2 sama. Yeay. Udah berapa poinnya, Bu? Sudah 3-0. Bagus, anak-anak semuanya. Kelompok 1 pemenangnya ya. Jadi, ini dia jawaban yang telah anak ibu jawab. Semuanya hebat, walaupun ada yang ketiduran. Di sini juga ada yang bilang hujan. Ya Bu, tadi hujan lebat Bu, baru teduh. Ya, semoga itu hujan yang diturunkan oleh Allah keberkahan ya. Dan juga ada yang lelet. Luar biasa anak-anak ibu berjuang untuk menuntut ilmu. Semoga Allah limpahkan keberkahan di dalam hidup anak-anak semuanya ya. Amin. Amin. Oke. Amin Bu. Mungkin pelajaran kita itu saja. Apa tadi judulnya Bu? Kesimpulan, Bu. Ya, silakan Rada Syafitri. Pembelajaran jadi kesimpulan kita pada hari ini adalah kita membahas tentang kitab-kitab Allah. Jadi kitab-kitab Allah itu ada 4. Yang pertama Taurat, Zabur, Injil, sama Al-Quran. Jadi kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa. Yang kedua, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Yang ketiga, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Yang terakhir, kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Bu. Betul, dan juga kitab-kitab yang Allah telah turunkan tersebut juga telah tercantum di dalam Al-Quran, di surat Al-Maidah, Al-Isra, dan juga surat Al-Furqan. Jadi, itu semua bukan karangan dari Rasulullah semata, tapi adalah firman Allah yang benar-benar dari Allah langsung, memerintahkan kita yakin dan percaya bahwa ada 4 kitab yang harus kita yakini. Seperti yang disebut ada tadi, ada Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Paham anak-anak ibu semuanya? Paham Bu. Semoga pembelajaran kita pada hari ini membawakan keberkahan dan semangat belajar yang lebih tinggi. Selanjutnya, untuk pertemuan berikut, lebih tinggi. Selanjutnya, untuk pertemuan berikut, kita akan membahas tentang kedudukan Al-Quran, fungsi Al-Quran, dan kitab-kitab lainnya. Jadi, perbanyak mencari materinya ya, anak-anak semuanya. Oke. Mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Lebih dan kurang, Ibu mohon maaf. Kita sudahi dengan hamdalah. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.